Saya mengajak dan saya merasa bahwa melangkah untuk melakukan silaturahmi dalam hari ini jejaring kita artikan dengan silaturahmi itu akan bermanfaat sangat besar. Kita dapat belajar dari orang lain dan itu selalu bermanfaat untuk diri kita sendiri. Sahabat Biotrop, kembali bersama Dr. Zul. Kita akan masuk pada kegiatan podcast kali ini untuk bincang biodiversitas. Di tengah-tengah saya sudah hadir Rektor Universitas Bengkulu. Saya panggil dengan Bu Retno. Apa kabar Bu Retno? Kabar baik, terima kasih Pak Zul. Silakan menyapa para sahabat Biotrop. Seluruh sahabat Biotrop, ini adalah siang, selamat siang. Semoga sehat semuanya. Ya Pak Zul? Ya, baik. Beliau adalah seorang Sri Kandi ya. Ini Sri Kandi yang bukan terlempar sebenarnya. Itu mengabdi di Universitas Bengkulu ya, tepatnya di Provinsi Bengkulu gitu ya. Kita ingin tanya sebenarnya apa yang menjadi motivasi kok ingin jadi rektor kok di Bengkulu? Kenapa nggak di Jawa ini Bu gitu? Oh iya. Sekarang saya jawab ya. Jadi ceritanya mungkin agak panjang karena itu saya di Bengkulu tahun 85, jadi itu panjang. Pada masa itu adalah rekrutmen dosen banyak ke luar Jawa. Jadi sebagai anak muda kan tentunya pengen membangun luar Jawa. Nah itu semangatnya seperti itu, makanya saya berada di Bengkulu. Tapi saya dapat bocoran nih Bu Retno ya. Katanya sebelum di Bengkulu pernah juga di Biotrop nih. Bener nggak tuh? Sebetulnya di Biotrop itu tidak secara langsung saya berada di Biotrop. Karena kebetulan orang tua ada di Biotrop, kemudian saya berada di Biotrop itu sekitar tahun 90-an ya, antara 90 ya 91. Ini 2000. By the way, ini Bibaswi orang tuanya siapa sih? Bocorkan dong gitu. Oh iya ada bocoran ya. Ada bocoran gitu, bocor-bocorin nih Bu gitu kira-kira gitu. Ya, orang tua saya Prof. Sukoco sekarang almarhum. Ya. Siapa sih Prof. Sukoco almarhum Ibu di Biotrop itu? Waktu itu seperti sebelum Pak Zul ya. Jauh-jauh ya, jauh sebelum Pak Zul direktur sekarang. Waktu itu beliau berada di sini. Ya, sahabat Biotrop, saya merasa terjavu ya berada di DNA-nya almarhum Prof. Sukoco, walaupun ini adalah anak dari Prof. Sukoco ya, Sri Kandi gitu kan ya. Nah, saat di Biotrop di tahun 90-an, kira-kira Ibu bekerja sebagai apa itu Bu Retno gitu? Ini menarik ini gitu kan ya. Jadi sebetulnya tidak secara langsung karena tadi saya berada di sini pada tahun itu saya baru selesai S3 begitu, kembali ke sini, kemudian saya bekerja dengan Bappenas dan dengan Biotrop begitu. Jadi saya ngelihat Siameo Biotrop itu suasananya sangat enak ya. Tidak sekarang juga masih nyaman ya. Nyaman, banyak pohon gitu ya. Hijau, banyak pohon, menyenangkan gitu. Seperti keluar dari nggak ada suasana lain di sekitarnya begitu kan, ada sesuatu yang nyaman untuk ditinggal dan itu level ASEAN ya. Ya level ASEAN ya, regional center yang dia tidak hanya Indonesia ya. Betul, gitu kan ya. Betul. Nah yang dikerjakan waktu itu apakah memang ada kaitannya dengan biologi tropika atau biodiversitas atau mungkin sesuatu itu Bu Retno? Tidak mungkin tidak ada pekerjaan khusus buat saya karena saya berarti lulusan baru pada saat itu ya, jadi hanya tidak banyak yang saya lakukan menurut saya pada atau jangan-jangan jadi personal asistennya Bapak waktu itu? Karena saya bidangnya ekonomi pembangunan, jadi okay. mungkin ada beberapa sharing di bidang itu gitu mungkin. Nah, ini menarik ya kalau bicara ekonomi pembangunan sedikit nih Bu Retno ya. Kan kita tahu bahwa saat ini ada istilah blue economy ya kan ya. Ada istilah blue economy atau mungkin kita turunkan sedikit ada circular economy. Nah kira-kira ada kaitannya nggak dengan biologi tropika atau biodiversitas gitu? Saya rasa iya, kaitannya sangat erat dengan itu. Dengan tadi menceritakan blue economy, siklus yang kita melihatnya sebagai suatu sistem begitu ya, yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan dengan satu dengan yang lainnya. Jadi saya melihatnya seperti itu. Nah, kalau kita bicara circular economy, artinya kan bagaimana pertama adalah ada zero waste ya, zero waste gitu kan. Tetapi juga ada kaitannya dengan sustainable
management atau sustainable use dari biodiversity gitu kira-kira. Gimana nih kalau kita kaitkan dengan ekonomi pembangunan nih Bu Retno kira-kira? Iya, jadi sebetulnya kalau kita berbicara ekonomi pembangunan ya cukup sangat luas dalam bidang itu. Dan dalam sisi cyclical ini kita melihat bahwa we live in the same world. It's just one world. Just one world and just one planet ya. That's right. Just one planet. So we have to be mungkin dengan dengan orang juga harus bisa we have to take care of each other. We have to save the earth and we have to save biodiversity, right? Yeah. Okay. What you are doing will be impacted on the other, something like that. So that's the most important on the what we mean by circular so economic. No, we can see in Indonesia, we can see in Indonesia, we have really rich biodiversity, ya. Bagaimana kita menggunakan biodiversity ini sebagai potensi pembangunan Indonesia ini, Bu Retno kira-kira? Wah, ini pertanyaannya dalam banget. dalam. Karena kan kaitannya banyak banget kalau biodiversity. Kita berbicara tentang bagaimana sistemnya itu sendiri, kemudian kaitannya dengan orang yang ada di situ, berarti nanti akan ada sosial, economic impact, dan kemudian kita berbicara keseluruhan. Intinya kan juga kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi kita berbicara sangat kompleks yang diceritakan ini, biodiversity in Indonesia. Bukan kesejahteraan pada pengelola negara, Bu ya? Jangan. Bukan, jangan ya. Jangan itu. Pengelola negara adalah fasilitator aja ya. Jadi fasilitator gitu. Betul. Pengelola negara itu fasilitator. Dia ini ada masyarakat dan ada sumber daya yang ada. Bagaimana interaksinya supaya semuanya menjadi sejahtera, nyaman, begitu? Human well-being ya. That's right. Yeah, I agree with that. Ya, ketika kita melihat provinsi Bengkulu, ya itu kan dekat-dekat dengan perguruan tinggi Ibu atau Ibu ada di dalamnya kan, betul, gitu kan ya. Yeah. Itu apa sih yang menarik biodiversity yang bisa kita angkat dari Bengkulu, Ibu? Mungkin barangkali bisa cerita sama sahabat Biotrop. Iya, kalau kita lihat Universitas Bengkulu itu pola ilmiah penelitiannya itu tentang hutan tropis dengan kawasan pesisir. Jadi karena memang Provinsi Bengkulu itu ada gunung-gunung yang itu hutan tropis dan kemudian ada laut yang kemudian kita sebut pesisir. Apakah ada rawanya juga? Ya, ada di antaranya tentu saja karena hutan dengan laut ada beberapa rawa di situ. Jadi itu. Dari sekian banyak biodiversity dari mountain to the ocean ya. Karena Bengkulu pasti punya gunung juga ya. Mountain ada volcanoes juga. Gitu, ada volcanoes juga gitu ya. Nah, ada nggak spesies tertentu yang memang dilindungi atau di Bengkulu baik itu tumbuhan atau mungkin faunanya gitu, Bu bisa cerita? Betul, yang mungkin paling terkenal itu ada bunga Rafflesia. Jadi Rafflesia gitu. Yang kita bisa lihat tumbuh terutama di hutan ini ya. Jadi kita bisa lihat yang besarannya lebarnya bisa 1 meter dan sesuai dengan sekarang lebih banyak menjadi wisata juga. Jadi dipelajari oleh banyak orang itu. Ibu bisa sebutkan kalau pengen teman-teman sahabat Biotrop ini pengen datang lihat bunga Rafflesia, itu kapan dan di mana kira-kira mereka bisa lihat gitu, Bu? Iya. Jadi ada beberapa tempat yang terutama ke arah ada di daerah Kepayang, Curup itu ada. Nah, kemudian ada satu lagi di kawasan yang sekarang menjadi KHDTK-nya Universitas Bengkulu itu di Bengkulu Utara. Nah, itu ada di 2 tempat itu. Nah, untuk kapan dia berbunga itu memang tidak bisa diprediksi. Jadi mungkin kontak saja di kami punya humas atau apa untuk menanyakan kira-kira kapan ada bunga. Apakah dia mendekati hujan atau pas lagi musim kering gitu? Kami 2 minggu yang lalu itu ada yang akan tumbuh, jadi akan mekar begitu. Karena 2 bentuknya tuh kalau berarti masih bulan Maret kira-kira kira-kira jadi gitu ya. Itu bentuknya kan kayak kubis gitu kalau masih kecil itu. Jadi kemungkinan saat-saat ini itu berbunga. Jadi berbunga. Gitu ya. Jadi itu sama halnya dengan berbunganya hati Ibu gitu. Betul. Ketemu Biotrop berbunga-bunga. Dari kunjungan singkat ternyata langsung diculik jadi podcast gitu. Benar hebat. Jadi itu ada terus ada bunga bangkai juga di situ kan. Jadi itu ada. Kemudian kalau kami kan punya di sering dikunjungi juga yang terkait dengan ekosistem itu adalah penangkaran
sekolah gajah ya, seperti sekolah Sekolah gajah gajah gitu ya, ya, sekolah ada di gajah ya. Seblat gitu ya. Jangan-jangan di sana ada sepak bola gajah juga Nah, nih. nah itu Ini menarik, coba cerita sedikit betul. gimana. Jadi itu Soalnya ada dua lokasinya- konotasi loh Bu. Iya, Kalau iya. sekolah, kalau sepak bola gajah dalam arti sesungguhnya itu kan main mata Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Tapi gimana Ini enggak. sepak bola sesungguhnya yang di sana Iya, gitu. Iya, sebetulnya bukan sekolah ya. Kalau sekolah gajah itu Sepak kan bola khusus. gajah. Di situ tuh sebetulnya kalau penangkaran juga bukan apa istilahnya ya, yang untuk di sana memang Konservasi. konservasi, pusat ya. konservasi gajah, Gajah, gitu di Gajah Sumatera ya. betul Gajah Sumatera, lokasinya di Bengkulu Utara. Oke. Itu Seblat di Seblat Seblat, ya, di Seblat ya. itu berbatasan dengan Padang, tidak jauh dari Tidak jauh ya. Sumatera Barat ya. Sumatera Barat. Jadi kalau di sana ya kita bisa bersahabat dengan ini Bersahabat dengan gajah-gajah. Apakah Karena kita bisa bersahabat dengan harimau juga? Iya. Kayaknya harimaunya takut sama gajah karena ini kawanan gajah. Kawanan gajah gitu ya. Gajah itu Karena saya dengar bagus juga sekali. kalau di Bengkulu kan ada harimau Sumatera Betul. juga gitu ya. Ya, jadi yang kawasan di bunga rafflesia yang Rafflesia. tadi di arah Kepayang Curup itu memang ya ada macan di situ. Ya, jadi sebagai manusia sahabat biotrop, kita perlu lakukan yang paling rendah adalah save biodiversity. Karena memang di tingkat yang paling berikutnya ada protection, ada conserve, ada preserve gitu kan ya. Nah, artinya sekarang Ibu dalam rangka peran Universitas Bengkulu dalam rangka konservasi biodiversitas yang dilindungi tadi, apa kira-kira yang dilakukan oleh UB ini? Ya banyak, karena kita kan universitas tentunya menjalankan Tridharma itu ya, pendidikan, pengajaran, dan pengabdian. Nah yang kita lakukan tentu saja, ini ada mahasiswa-mahasiswa kalau dari kawasan tadi kan kehutanan ya, jadi mereka bergerak di sana. Ada juga peternakan dan sebagainya di sana, itu bisa ikut mengembangkan, menjaga, membuat komunitas. Di sana yang ada. Nah, tadi kembali lagi ke kawasan hutan dengan tujuan khusus itu, itu kita baru saja di granted ya, disetujui proposal kita untuk 217,2 hektar. Itu dikelola langsung oleh Universitas Bengkulu. Ya, mudah-mudahan nggak dikasih hutan yang nggak dipakai lagi Bu ya sama pemerintah ya gitu ya. Di situ disiapkan wisata. Jangan hutan yang sudah gundul dikasih ke Bengkulu ya, Bengkulu ya. Nanti tujuannya sebenarnya untuk wisata. Wisata ada, kemudian ada produksi, kemudian ada pelatihan untuk para mahasiswa, dosen maupun dengan masyarakat. Ya, jadi sebenarnya apa misi Ibu ini datang ke Biotrop nih Bu? Siap ya. Tadi awalnya karena setelah dari acara tadi dengan KLH, kemudian kita akan lihat, loh ini ada Biotrop, bagaimana kalau kita kemudian bersilaturahmi, melangkahkan kaki untuk melihat Biotrop, dan kemudian alhamdulillah bisa bertemu Bapak, bisa kesempatan untuk bisa ketemu, kita bisa bahkan sharing, ngobrol-ngobrol seperti ini. betul. Ya gitu. Nah ini terima kasih sekali atas kesempatannya, kemudian kita bisa bercerita. Tadi sudah ketemu belum? Apa yang akan kita lakukan ke depan nih bersama Biotrop? Banyak. Tadi ada beberapa produk yang akan kita lakukan, baik itu dalam penanaman maupun juga dalam kegiatan. Tadi ada kita berbicara juga pengembangan lebih lanjut ke hilir begitu, dan ada pelatihan yang akan kita lakukan. Nah selanjutnya mungkin riset. Tadi juga berbicara banyak. Tadi kita keliling ada tentang reklamasi itu kan juga bekas tambang itu dan seterusnya. Saya rasa itu sesuatu yang sangat mungkin dilakukan ya. Ya ini kita sudah bicara panjang, kali lebar, kali tinggi ya. Gitu betul kan. Pak Zul. Jadi bukan lagi luas tapi sudah volume ya gitu ya. Nah, sebagai seorang rektor nih kan ya. Kan rektor perempuan itu kan nggak banyak di Indonesia ya. Saya ingat satu ITB ya. Nah, kemudian Pajajaran ya. Kemudian ada di Bengkulu, ada UIN juga. Ini Bengkulu menarik nih satu Sri Kandi ya. Nah, apa kira-kira motivasi Ibu ya menjadi seorang rektor di Universitas Bengkulu gitu Bu, kira-kira? Jadi mungkin awalnya bukan dari kita ingin ya, tapi kemudian teman-teman kita berdiskusi, kemudian ngelihat bagaimana kalau kita menjalankan upaya untuk pengembangan lebih lanjut, dan di situ nyambung begitu.
Nah dari sana kemudian saya Ini siap begitu. Jaka Sembung dan Jaka Singkir ya. Jaka Singkir. Pasti nyambung. Tapi yang lain tidak perlu nyingkir kan gitu kan. Tetap berteman. tetap berteman gitu kita berbaik. Jadi yang kita lakukan saat ini adalah kuncinya di pengembangan institusi ya. Kami dalam saat ini mencoba melakukan kegiatan-kegiatan yang ke arah keunggul gitu ya. Jadi kita dalam salah satu hal bekerjasama dengan institusi luar untuk akreditasi internasional dan kami sedang dalam proses itu. Ya. Nah, tapi saya ingin tanya yang lebih spesifik. Kira-kira satu aja Ibu sebutkan. Apa terobosan yang akan Ibu lakukan untuk membawa Universitas Bengkulu menuju internationally gitu ya? Atau menuju ke globalisasi ini? Ya, ini sebenarnya baru kalau tentang akreditasi tadi, kami bertekad seluruh prodi itu kami lakukan tahun ini. Baik. Ya, itu salah satu terobosan. Kenapa saya mengusulkan merencanakan seperti itu? Karena dengan cara begitu semua belajar. Semua prodi belajar. It's just not you pass or you fail, but you have to try on it and then you go there. Together we can. That's right. Ya, jadi bisa saja 1-2 prodi nanti akan ketinggalan dengan yang lain, tapi proses ini kita lakukan bersama dengan lembaga akreditasi dari mungkin Jerman. Saya bisa katakan bahwa Ibu ingin mengatakan belajar dan kolaborasi bersama menembus ranking dunia gitu ya. Iya, kalau menembus mungkin agak susah menembus kalau dengan universitas yang aja. Tapi menurut saya we have to start doing it. We have to start doing it. Kami itu punya 79 prodi yang akan diakreditasi. Jadi 79 itu mana yang akan internasional? Bapak mungkin tidak menyangka bahwa kita semua ya, semua akan kalau saya bilang begitu kasih internasional ya. Iya. Wah ini luar biasa, nanti bisa ngalahin perguruan tinggi yang lain nih. Bukan mengalahkan, we have to go. Mencoba untuk bersanding ya. Bukan, karena kita tuh kan patuh dengan aturan dan setelah kita lihat aturan, kita nggak akan mungkin untuk bisa sukses tanpa kita melakukan sekaligus. Untuk mewujudkan mimpi Ibu itu, kira-kira ada pesan-pesan nggak nih buat Civitas Akademika di Universitas Bengkulu nih? Iya. Saya berpesan dan pada kesempatan ini terima kasih kepada Pak Direktur yang beri kesempatan kepada saya untuk menyampaikan bahwa kita harus berusaha dan saling membantu satu sama lain dan melakukan semua kegiatan yang terkait dengan unggul tadi. Dengan bersama kita pasti bisa. Ya. Bisa pasti kita lakukan bersama gitu. Iya, bisa pasti kita lakukan bersama. Tidak bisa sendiri-sendiri gitu. That's right. Yeah, we have to make sure that we believe that we can do that, and we do it step by step, all together, and hand with each other, and collaboration. Salah satunya dengan mengunjungi seperti ini, saya belajar banyak dari Siameo Biotro. Bersilaturahmi, betul. Membangun kesederhanaan, gitu. Memperkuat komitmen, itu penting. Gitu kan, ya. Siap. Baik, Pak sahabat Biotrop ya. Ini terus terang sebenarnya kalau saya mengulik lebih jauh tidak habis-habisnya nih, apalagi kan ini seorang Sri Kandi yang luar biasa begitu ya. Tapi banyak yang bisa kita petik dari Bu Retno ya, bahwa yang pertama saya lihat kesederhanaan dalam penampilan ya, kemudian komitmen yang kuat di dalam membangun sebuah institusi, kemudian mengajak bersama-sama tidak sendiri-sendiri ya dalam kita ingin mencapai tujuan ataupun misi yang ingin diraih. Ini bisa kita petik dari Bu Retno, sahabat Biotrop ya. Baik, saya ingin menutup bincang Biodiversitas hari ini dengan meminta closing statement nih Bu ya. Closing statement dari seorang Bu Retno ini apa sih yang menarik gitu kan ya, silakan diungkapkan. Terima kasih Pak Direktur. Yang pertama karena ini closing statement, saya mengajak dan saya merasa bahwa melangkah untuk melakukan silaturahmi dalam hari ini jejaring kita artikan dengan silaturahmi itu akan bermanfaat sangat besar. Kita dapat belajar dari orang lain dan itu selalu bermanfaat untuk diri kita sendiri. Jadi dengan cara seperti itu. Yang kedua, kita harus saling sharing. Saya rasa semakin banyak sharing, semakin banyak kita akan mendapatkan
kembali ke kita sendiri. So itu yang menjadi prinsip. Jadi kita tetap berjalan dan penuh semangat untuk itu. Ya, kalau ingin saya tutup sekali lagi ini dengan kalau saya katakan biotrop, tolong ucapkan 3 kata Bu ya gitu ya. Yang diingat langsung ya. Ya 3 kata ya. Oke ya. Udah ditanam dalam hati Bu ya. Udah ya. Ingat dulu. Apa? Atau dua kata aja. 2 kata aja yang Ibu ingat ya. Kalau saya katakan biotrop, maka Ibu bisa sampaikan 2 kata itu. Udah ingat? Udah ya. Udah ingat. Oke ya. Baik. Biotrop keren dan semangat internasional. Wah, itu 3 kata berarti ya. Baik sahabat biotrop, lebih gak apa-apa. Bagus, karena itu mereka berharap lebih kepada biotrop kan begitu ya. Baik sahabat biotrop, demikian bincang Biodiversitas hari ini. Saya bersama dengan Ibu Rektor Universitas Bengkulu, Ibu Retno. Insya Allah mungkin nanti sebentar lagi kita doakan akan profesor ya gitu ya. Amin. Akan profesor. Sama juga saya didoakan supaya saya juga profesor. Amin. Amin Mbak Direktur. Demikian saya akhiri bincang-bincang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.